Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait waktu yang lebih spesifik ke arah penantian. Jadi ada suatu momentum yang ketika belum terjadi itu sesuatu hal yang sangat diidolakan, sesuatu hal yang sangat didambakan. Tetapi jika hal itu sudah terjadi, seperti bukan hampa ya, biasa saja, sebenarnya biasa saja, malah ya dianggap biasa saja begitu. Nah, dari sekian momentum itu banyak yang sebenarnya banyak contoh momentumnya itu ya. Ada beberapa. Yang pertama, momentum buka puasa. Yang kedua, maksudnya momentum buka puasa itu penantian menuju buka puasa. Yang kedua, penantian pada saat lampu lalu lintas sedang merah. Yang ketiga, penantian saat akan melahirkan. Yang keempat, penantian pada saat menunggu bayaran gajian. Selain itu sebenarnya juga sangat banyak ya, seperti menanti jadi sarjana kuliah, banyak sekali. Tapi kita ambil sampel 4 saja. Kenapa ini diangkat? Karena begini saudaraku. Dalam situasi saat ini, ketika negara sedang, yang kita ketahui bersama lah, kita semua mengalami, sebagian besar mengalami kesulitan ekonomi, maka ada semacam harapan yang besar adanya suatu perubahan, dalam artian perubahan nasib lah, seperti itu. Nah, penantian ini sebenarnya sudah terjadi sangat lama, dalam tidak hanya tahun-tahun ini, tapi mundur ke belakang itu penantian terkait munculnya Ratu Adil, penantian atau harapan terkait turunnya atau munculnya SP itu sudah terjadi. Nanti saya akan bahas terkait pergeseran dari IM ke M1. Kita bahas dulu terkait momen penantiannya dulu. Yang pertama, momentum penantian ketika lampu lalu lintas sedang merah menunggu hijau. Lampu lalu lintas itu kisaran 1 menit lah. Memang beda-beda, tapi rata-rata 1 menit, 90 detik atau 60 detik. Mungkin ada yang kurang, ada juga yang lebih. Nah, pada saat momentum penantian itu, di situ ada gejolak yang luar biasa. Ada dorongan ketidaksabaran yang luar biasa bagi para pengguna kendaraan. Apalagi kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, ketika lampu lalu lintas sedang merah itu sodok-sodokannya luar biasa. Bahkan seringkali terjadi penerobosan hanya untuk menunggu 1 menit. Jadi sering terjadi kecelakaan akibat ketidaksabaran hanya untuk menunggu 1 menit. Padahal ketika lampu itu sudah hijau, pengguna jalan itu sudah lupa dengan penantian itu. Bahkan bisa jadi pengguna jalan itu dia menghabiskan waktu yang lebih banyak dari 1 menit tadi hanya untuk pekerjaan yang sama-sama tidak jelasnya gitu. Seringkali kita nongkrong atau ngopi yang waktunya berpuluh-puluh menit biasa saja. Tapi kenapa momentum menunggu
dari warna merah ke hijau itu gelisahnya luar biasa. Ada ketidaksabaran. Yang kedua, momentum ketika sedang menanti buka puasa, penantian menuju buka puasa. Di saat waktu masih pagi, itu puasa itu biasa, maksudnya tidak ada yang ditunggu, biasa sajalah. Tetapi ketika momennya sudah dekat, katakanlah jam 4:30, itu mulai gelisah untuk mencari bahan makanan untuk berbuka. Jam 5 sudah mulai move. Jam 5:30 sudah mulai menata. 5 menit menjelang maghrib, itu kegelisahan makin meningkat. Persiapan semakin meningkat. Geser sana, geser sini. Dideketin semua sudah disiapkan. Ketika maghrib datang, yang diminum hanya air putih atau teh hangat dan beberapa makanan. Karena tidak mungkin semua dimakan. Menunggu selama 5 menit itu atau 30 menit itu, ketika maghrib datang, momen menunggu itu menjadi hilang begitu saja. Ketika maghrib sudah datang, 1 jam dari maghrib menuju isya itu tidak terasa. Jadi banyak orang yang melupakan momentum penantian ketika yang dinanti sudah tiba. Ini jangan sampai terjadi. Nah, selanjutnya momentum kelahiran pun terkait kelahiran juga sama. Jadi ketika dokter sudah memberikan hari perkiraan lahir untuk seorang calon jabang bayi atau seorang calon bayi, biasanya rentangnya sekitar 10 hari ya. Maksudnya maju mundur dari waktu yang digambarkan atau diprediksi oleh dokter itu sekitar 10 hari. Di rentang waktu yang 10 hari itu pun sama. Ada perasaan yang gelisah, ada dorongan yang gelisah, ada kecemasan yang luar biasa, ada harapan bahagia yang luar biasa. Ketika bayi sudah lahir, bahagia ya sudah. Sama juga seperti ketika momentum menerima salary atau gaji atau honor. Ketika waktunya sudah tiba, maksudnya menjelang waktu sudah tiba, itu harapannya sangat tinggi. Harapan bisa membayar cicilan. Sebenarnya begitu. Momentum gajian pun, penantian menuju gajian pun sama. Kadangkala tepat, kadangkala diulur. Sama seperti lahiran. Sekarang seperti gajian bulanan, itu bisa jadi tepat waktu, bisa jadi diulur. Kalau umpamanya gajian biasa tanggal 2, tanggal 2-nya hari Sabtu biasanya diulur ke Senin, dimundurkan ke Senin. Atau Seninnya tanggal merah, diundurkan lagi ke Selasa. Selasa bendahara keuangannya sedang sakit, maka diundur hari Rabu. Nah, jadi momentum ini menjadi suatu pola penantian yang sangat yang sangat dianggap sangat berharga atau dianggap sangat penting. Namun ketika itu sudah diterima, ketika uang itu sudah diterima, ketika anak sudah lahir, ketika lampu di perempatan lampu merah sudah hijau, maka dilewatkan begitu saja. Momentum kemunculan SP ini pun demikian. Ini kan sudah ditunggu beratus tahun sebenarnya. Sudah ditunggu beratus tahun. Sudah mulai didekati dalam beberapa puluh tahun terakhir tentang kemunculan itu. Jadi saya ingatkan dari sekarang bahwasanya penantian untuk seorang pemimpin yang akan datang ini momentumnya sangat luar biasa. Jadi momen penantian ini sangat luar biasa. Seolah-olah seperti halnya dulu tahun 2000 ya. Tahun 2000 itu masuk dalam alam imajinasi yang luar biasa. Tapi ketika sampai ke tahun 2000 biasa saja. Momentum menunggu seorang SP, seorang IM atau RA itu memang luar biasa. Nah, ketika nanti hadir, ketika nanti muncul, ketika nanti memimpin, ya sudah biasa saja, sebenarnya begitu. Jadi
Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Karena apa? Karena kemunculannya akan menjadi sempurna ketika yang dipimpinnya atau umatnya itu mampu dan bisa berjalan seiring. Kalau kontradiktif, dari sekarang berkoar-koar siap baiat, siap di belakang Al-Mahdi, siap di belakang SP. Tapi pada waktu ketika kemunculannya kemudian ternyata bertolak belakang, ya hanya tetap tidak bernilai gitu loh. Nah, maka dari itu momen penantian ini okelah kita anggap sebagai momen yang terindah untuk menuju ke situ. Tetapi kami prediksi bahwasanya ketika sudah muncul ya sudah begitu saja. Jadi momentum penantian itu memang berharga ya, maksudnya bernilai lah karena ada deg-degannya, ada rasa-rasanya dan sebagainya. Nah, 4 contoh tadi momentum penantian itu sebenarnya sejalan atau merupakan gambaran contoh gambaran dari nanti pergeseran antara kemunculan IM atau M1 atau RA. Jadi momentumnya ke sana. Demikian terkait dengan momentum penantian. Nanti kita lanjutkan ke video terkait dengan pergeseran antara IM dan M1. Terima kasih, tetap tingkatan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.